ujian yang ke-7 ya. Minggu depan kita seharusnya sudah UTS. Tapi nanti kita belum tahu apakah nanti sama seperti sebelumnya dibarengkan atau enggak. Tapi kemungkinan itu akan diparalelkan dengan kelas yang lain. Eh Kemudian hari ini kita ada topik baru ya, yaitu tentang perulangan. Kalau minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang ini tentang apa? Pemilihan. Ada 3 di sana, ada yang satu kondisi, 2 kondisi, lebih dari 2 kondisi gitu. Kemudian ada perulangan yang bertingkat atau bersarang. Kita juga sudah belajar tentang itu. Nah, kemudian hari ini kita ada topik baru ya, yaitu tentang perulangan satu gitu. Nah, sebenarnya saya yakin untuk perulangan ini sudah sering kita lakukan ya di kehidupan sehari-hari. Hanya saja mungkin kita belum paham. Ternyata ya itu adalah contoh dari sebuah perulangan gitu. Dulu pernah ditanyakan, pernah kita diskusikan terkait dengan perulangan tersebut. Sebagai contoh misalkan ketika kita misalkan mengangkat jemuran baju. Nah, yang mana ya jarang sekali ya kita kalau jemur baju itu cuma satu baju gitu ya. Kayaknya jarang seperti itu. Biasanya sih dikumpulkan dulu, baru nanti dicuci, baru dijemur. Artinya lebih dari satu. Nah, ketika kita mengangkat jemuran, dari mengangkat kemudian diletakkan di dalam tempatnya atau wadahnya jemuran, nah itu dilakukan lebih dari satu hal yang sama ya. Diangkat, diletakkan di jemuran, diangkat, diletakkan di jemuran, diangkat, diletakkan jemuran sampai selesai. Kemudian diamankan lah ya. Itu contohnya. Nah, hal yang sama ini perulangan. Nah, kemudian ada lagi ketika kita menyetrika baju ya, juga sama. Nah, saya kurang paham ya kalau misalkan untuk yang untuk yang wanita, apakah ketika dia mau berangkat baru disetrika biar lebih biar lebih apa ya, biar lebih rapi gitu, atau tetap nanti ya langsung ambil aja di lemari gitu. Tapi yang umum adalah ya disetrika dulu banyak ya, disetrika kemudian nanti dirapihkan, ditumpuk kemudian dimasukkan ke dalam lemari. Ya tadi contohnya ketika kita menyetrika baju ya pertama ya disetrika, kemudian dilipat, disusun, kemudian disetrika, dilipat, disusun. Seperti itu sampai selesai. Nah, itu juga salah satu contoh dari ini ya, dari perulangan. Kemudian saya akan eh, saya akan share slide saya. Sudah bisa terlihat slide-nya? Baik. Nah, ini sebenarnya tujuannya apa? Kita belajar perulangan ini yang jelas nanti pertama kita akan paham apa itu perulangan. Nah, perulangan nanti akan ada 3 di sana. Ada for, kemudian ada while, ada do while. Ada do while ya. Kemudian nanti bisa memberikan contoh sederhana perulangan. Nah, tadi kita sudah di awal sudah saya sampaikan contohnya di kehidupan sehari-hari seperti itu. Kemudian, nah karena teori jelas ya, nanti kita bisa menggambar flowchart dari perulangan. Nah, selanjutnya
kita nanti belajar tentang perulangan. Yang pertama perulangan for, kemudian ada while, do while. Nanti kita akan ya ini walaupun sama-sama perulangan ya, tapi nanti akan ada apa kasus-kasus atau study case yang pas, yang cocok mana perulangan yang kita pilih gitu. Kemudian nah, perulangan sebenarnya apa? Di sini perulangan ya jelas ya, mengerjakan statement atau perintah yang lebih dari satu gitu ya. Ya sebenarnya apa? Kalau misalkan hanya satu kali, dua kali sih masih belum cocok ya. Tapi nanti kalau sudah banyak hal yang sama yang dilakukan, ya sebaiknya nanti menggunakan perulangan karena ada sintak khusus atau aturan khusus di pemrograman tentang perulangan ini. Daripada kita nanti harus ini ya, harus membuat perintah yang sama yang banyak kan tidak efisien. Maka sebaiknya menggunakan perulangan. Misalkan biasanya untuk membuat 10 statement, kalau kita tidak ada perulangan, ya kita buat 10 ya, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai dengan N. Tetapi kalau misalkan menggunakan perulangan, ya cukup 2 baris. Yang pertama sintak perulangannya, kemudian yang di dalamnya itu adalah statementnya. Nanti dia mau dikerjakan sebanyak berapa kali gitu. Hanya ini kalau dengan perulangan ya cukup 2 baris saja. Ya walaupun outputnya sama. Misalkan ada 10 pernyataan yang dieksekusi. Nah itu keuntungannya ketika menggunakan perulangan. Ya ini tadi ya kita apa sebutkan bahwa ketika kita menggunakan perulangan, ada yang perulangan itu ada yang bilang loop, ada yang perulangan sama saja ya. Sama saja, perulangan loop itu sama saja. Loop itu yang ulang, looping gitu ya, perulangan. Nah, di sini di Java sebenarnya tidak di Java sih. Di bahasa pemrograman yang lain secara umum itu ada 3, ada for, while, dan do while. Gitu. Nah, kita tahu bahwa di decision atau di pemilihan juga kemarin ada 3 ya secara umum ya, walaupun apa ada switch sebenarnya, tapi itu fungsinya hampir mirip sama if else. Nah di perulangan juga ada 3. Secara umum seperti ini 3 karena nanti akan ada variasinya. Nanti ada variasi di perulangan. Tapi yang paling penting 3 ini. Kalau 3 ini rekan-rekan sudah paham, sudah tahu, sudah bisa menggunakan, insya Allah nanti varian yang lain juga bisa. Oke. Nah, sudah jelas ya tadi bahwa perulangan ini digunakan untuk melakukan menjalankan perintah lebih dari 1 kali yang sama. Gitu. Kemudian apa? Dengan adanya perulangan ini ya kita tidak perlu menuliskan pernyataan yang sama diketik berulang ya. Misalkan nah kalau belum ada perulangan ya kita ngetik di sini banyak. Tapi dengan adanya perulangan kita cukup 2 baris, nanti kita sudah bisa menjalankan pernyataan yang sama. Tinggal nanti kita setting atau kita konfigurasi, kita tentukan perulangan ini akan ngulang sebanyak berapa kali gitu. Oke, itu secara umum untuk perulangan. Kita lihat yang pertama yaitu namanya perulangan for. Ya. Nah, poinnya untuk yang for di sini adalah digunakan untuk melakukan perulangan yang sudah pasti jumlah perulangannya dan sudah diketahui gitu ya. Oh, misalkan saya ingin menampilkan angka 1 sampai 10 gitu ya. Itu kan perulangan. Itu kan kita sudah tahu, oh ini mau menampilkan 1 sampai 10 gitu ya. Itu bisa menggunakan for. Gitu.
Nah, kemudian di sini ada aturan penulisannya untuk menuliskan ya, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Nah, tetapi yang ini, yang paling atas ini sih tidak direkomendasikan ya, karena di sini hanya akan ada satu baris. Statementnya nanti apa ya, kalau dilihat kurang bagus lah kalau didebak, kalau dicari ketika ada error di dalam perulangan nanti agak susah karena ada satu baris. Tapi sebaiknya ya seperti ini ya. Nah, di sini sintaknya for, kemudian ada ekspresi satu dipisahkan dengan titik koma, jangan lupa dipisahkan titik koma, ekspresi satu, kemudian ekspresi 2 titik koma juga, dan ekspresi 3. Nah, ini di sini, nah ini di sini ada kurung ya, kurung buka ya, seperti if. Ini ada kurung buka di sini, kemudian ini juga kurung tutup. Nah, kemudian ada kurung kurawal, sama seperti kondisi ya. Berarti kurung kurawal ini di sini, kurung kurawal di sini, ini berarti nanti dia akan mengisolasi statement yang ada di dalamnya. Gitu ya. Dulu masih ingat terkait dengan variabel lokal, variabel global gitu ya. Nah, variabel lokal ya berarti variabel yang gampang ya berarti di sini kalau misalnya ada variabel ya ini variabel lokal. Lokalnya siapa ya? Lokalnya for, lokalnya yang ada di dalam kurung kurawal. Gitu. Nah, di sini ada ekspresi satu. Ekspresi satu itu digunakan untuk menginisialisasi atau memberikan nilai awal. Ya, sama seperti variabel. Dia dilakukan untuk nilai awal atau melakukan inisialisasi. Ya berarti nanti kaitannya dengan variabel. Nah, kemudian nanti kita lihat contohnya ya. Yang kedua ini nanti berisi tentang kondisi. Sama seperti minggu yang sebelumnya. Ya. Berarti kalau kondisi nanti nilainya apa ini di sini? Jangan sampai lupa. Seperti if, berarti nanti nilainya apa? Benar ya. Di sini nilainya true atau false. Berarti terpenuhi atau enggak. Nah, kalau kalau di kondisi jika terpenuhi maka dia akan menjalankan di dalamnya. Sama kalau ini, kalau dia terpenuhi nanti perulangannya akan jalan terus. Kalau tidak, berarti tidak jalan atau berhenti perulangannya. Oke. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini ekspresi yang ketiga, yang ini digunakan untuk melakukan increment atau decrement, menaikkan nilai atau menurunkan nilai. Nanti tergantung ya kebutuhannya seperti apa. Boleh increment 1, 1, 2, 2, 3, 3 dan seterusnya, terserah. Gitu. Itu contohnya. Nah, ternyata ekspresi 1 sampai 3 ini boleh ada, boleh tidak. Lah, gimana Pak itu kalau misalkan boleh ada, boleh tidak itu? Nah, normalnya sih ada normalnya. Terus kalau misalkan tidak ada gimana? Error enggak programnya? Enggak error. Tetapi dia nanti akan infinite loop. Infinite loop maksudnya gimana? Ya dia looping terus. Looping misalkan ini ya muter-muter terus gitu ya. Sampai kapan? Ada yang tahu sampai kapan? Kalau misalkan ekspresi 1, 2, dan 3 itu enggak ada. Ada yang tahu sampai kapan kalau misalkan infinite loop? Sampai programnya di close. Berarti harus di close ya, biar infinite, biar mati programnya. Oke, yang lain?
Dia apa? Oke, sama. Kemudian ada lagi yang lebih pas? Tio, kira-kira sama ya? Oke. Oh iya, enggak ada. Nah, kalau misalkan dia seperti ini ya, infinite loop, dia sampai kapan berhenti? Dia sampai out of memory gitu. Jadi kalau misalkan nanti memorinya penuh, nanti dia akan apa ya? Ya kalau misalkan Anda nginstal game gitu ya, nginstal game spesifikasi apa? Spesifikasi laptop atau PC-nya di bawah standar, nanti dia not responding atau apa kayak gitu. Nanti kayak gitu. Berarti nanti harus di task manager atau activity monitor, kemudian di end task. Nah ini dia kalau infinite loop, dia nanti akan memorinya dia akan naik terus sampai dia habis, sampai hang biasanya, malah sampai hang ya. Kalau infinite loop, nah sehingga ya ketika kita membuat perulangan, jangan sampai dia perulangannya infinite ya, dia ngulang terus gitu, menghitung sesuatu tapi ngulang terus, terpenuhi terus gitu. Oke, tetapi di sisi lain yang infinite loop juga kadang juga digunakan ya. Artinya program itu memang buat jalan terus. Artinya listening seperti itu kan infinite loop nanti. Nah, kira-kira seperti itu ada ekspresi satu 2 3 kemudian nah yang di dalamnya ini statement atau perintah apa yang dijalankan. Tadi kalau misalkan di sini ada statement yang pertama nyetrika, melipat, kemudian meletakkan di tumpukan, misalkan seperti itu pernyataannya. Atau statement pertama itu mengangkat baju di jemuran, kemudian selanjutnya melepas dari cantolan baju, kemudian statement yang ketiga dimasukkan ke dalam apa box atau kontainer pakaian, misalkan seperti itu. Itu statementnya seperti itu karena yang di dalam sini ini yang nanti yang akan dikerjakan, akan dilakukan, akan dieksekusi berulang sesuai dengan ekspresi 1 sampai 3 nanti berapa kalinya gitu. Itu terkait perulangan. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Maulana Arif nanti pusingnya belum apa-apa ini kok udah pegang jidat aja. Ada yang ditanyakan mungkin? Atau lanjut dulu? Oke. Nanti kalau nanya resen aja. Nah, selanjutnya kita lihat ya. Tadi kan ada ini ya, ada bagian-bagian, ada ekspresi satu, ada idealisasi. Sama seperti kita membuat sebuah variabel, berarti idealisasi ini untuk memberikan nilai awal. Nilai awal yang digunakan untuk ekspresi satu dan ekspresi dua itu. Nah, ini nanti sama dengan ekspresi satu ya, ekspresi satu. Kemudian yang selanjutnya ada syaratnya atau kondisi tadi. Kondisi di sini, kondisi. Nah, syaratnya ini perulangan dia akan ngulang, akan berjalan ketika syaratnya terpenuhi atau kondisinya true gitu. Nah, sedangkan perubahan nilai, nah biasanya ini increment nanti, increment atau decrement. Ya nanti apa ini akan berpengaruh ke syarat perulangannya ini gitu ya.
Berarti semakin mengulang nanti nilainya akan dinaikkan atau diturunkan sehingga akan mempengaruhi syaratnya. Gitu. Kalau inisialisasi ya jelas hanya sekali aja, tapi kalau syaratnya nanti dia akan update atau berubah gitu sesuai dengan banyaknya perulangan. Gitu. Artinya ekspresi 1 dan 2 ini saling berpengaruh. Nah, untuk flowchart-nya, karena kita teori otomatis nanti ini ya berkaitan dengan ini terus. Nah, untuk flowchart-nya kira-kira seperti ini. Nah, kemarin yang di teori saya cek banyak yang sudah menggunakan ini gitu ya. Di tugas-tugas sebelumnya yang dikumpulkan. Sedangkan ini sebenarnya bukan ini ya, bukan untuk ya kalau yang perulangan ya seperti ini gitu untuk perulangan. Kecuali kalau dia tidak pejal nanti bisa star atau n. Nah, untuk alurnya kira-kira seperti ini inisialisasi, nilai awalnya berapa atau step awalnya. Kemudian setelah itu nanti syaratnya, ketika syaratnya terpenuhi, dia akan menjalankan statement dan melakukan perubahan nilai atau ekspresi 3 tadi ya. Perubahan nilai nanti bisa increment atau decrement, bisa naik atau bisa turun, tergantung. Nah, ketika dia looping, nah dia akan mempengaruhi syaratnya. Ketika syaratnya ini dia tidak terpenuhi, maka perulangannya akan selesai atau end. Nah, ini untuk perulangan. Gampang ya, yang flowchart-nya hampir mirip kayak pemilihan. Tetapi di sini nanti ada ada inisialisasi dan ini buletan pejal ini. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Ketika kita ingin menampilkan string saya suka pemrograman sebanyak 10 kali. Kalau kita tidak menggunakan perulangan, ya kita ngetik ya 10 baris sistem out print line. Saya suka pemrograman kemudian di paste sampai 10. Gitu. Itu kan kurang efisien. Nah, sekarang pertanyaannya kalau 10 kali masih bisa lah copy paste gitu ya. Sekarang tolong dibuatkan output string saya suka pemrograman sebanyak 1 juta kali gitu. Nanti kira-kira ya kalau tidak menggunakan perulangan keriting gitu ya jempolnya. Di paste juta kali gitu. Sampai pegel. Tetapi dengan menggunakan pemrograman ya cukup 2 baris sudah selesai. Gitu. Nah, kita lihat sintaknya seperti apa. Tadi jangan lupa di dalam perulangan itu ada 3 komponen. Inisialisasi, kondisi, sama perubahan nilai, increment, decrement. Itu nanti akan dipakai di perulangan-perulangan yang selanjutnya. While ya pakainya itu, do while juga pakainya itu. Kita lihat. Nah, di sini mana yang inisialisasi ya inisialisasi ini. Atau ekspresi yang pertama. Sebenarnya dimasukkan di dalam itu bisa ya, nggak harus di luar seperti ini bisa. Misal masuknya seperti apa? For integer i sama dengan 1, gitu boleh. Titik koma. Jadi tidak dikeluarkan seperti ini boleh. Yang penting nilai awal ya, ngasih nilai awal. Nah, ini dikasih nilai awal yaitu 1. Kemudian dia akan melakukan perulangan sebanyak berapa? Tadi kan
kebutuhannya adalah 10 kali ya. Yaitu di sini kurang dari sama dengan 10. Oke. Pertanyaannya, kenapa itu menggunakan operator kurang dari sama dengan operator kondisinya? Nggak kurang dari gitu. Kenapa? Ya. Syaratnya apa emang? Iya, oh, kurang. Kenapa operatornya kurang dari sama dengan? Tidak kurang dari. Mm-mm. Oke, oke. Bener ya. Jadi karena dia harus menampilkan 10 kali dan mulainya itu satu gitu. Maka kurang dari sama dengan 10. Kecuali kalau I-nya 0. Kalau I-nya 0 itu kurang dari 10. Ya, ini eh, tolong difahami gitu ya terkait dengan syarat ini. Ini sangat penting ini. Nanti ketika kita akan menebak, ketika kita akan mengira-ira sebuah perulangan, ya kita cek dulu kondisinya. Itu nanti ngulangnya berapa kali dulu gitu. Kalau seperti itu, kalau misalkan nanti masih gampang ya soalnya. Nanti akan looping berapa? Karena for kan ini spesifik ya. Kalau untuk yang for kita sudah tahu ini loopingnya akan berapa kali. Gitu. Kalau for kita sudah ketahuan di awal. Benar, tadi kenapa ini menggunakan operator kurang dari sama dengan 10 karena dia diminta untuk ininya 10 kali, dia 10 kali dan I-nya itu satu sama dengan mulainya dari satu. Kalau mulainya dari 0, kalau mulainya dari 0 maka tidak menggunakan kurang dari sama dengan, tapi kurang dari saja. Itu. Oke, nah di sini ini ya I plus plus itu ya, artinya dia dilakukan increment. Ketika looping dia akan dinaikkan satu nilainya. Itu untuk yang for. Nah, berarti di sini eh, ketika I-nya sama dengan satu, gini ya, ketika I-nya sama dengan satu, dia nanti akan dicek apakah satu kurang dari sama dengan 10. Kan tadi seperti itu flowchartnya. Oh iya, terpenuhi. Maka dia menampilkan saya suka pemrograman. Nah, kemudian I-nya dinaikkan, I plus plus di sini, jadi I-nya 2. I-nya 2 ya, dinaikkan. Nah, di sini I-nya 2, I-nya sama dengan 2. Gini. Kemudian dicek lagi, 2, apakah 2 kurang dari sama dengan 10? Ya, terpenuhi ya. Nanti dia tampil saya suka pemrograman. I-nya dinaikkan, di sini posisinya I-nya 3. Nah, di sini I-nya 3. I sama dengan 3.
dicek lagi 3 kurang dari sama dengan 10 enggak gitu. Oke, dan seterusnya sampai di sini I sama dengan 10. Kemudian di sini I sama dengan 11. 11 dicek, 11 kurang dari sama dengan 10 enggak? Tidak. Maka dia berhenti. Jadi dia akan dicek terus seperti itu. Oke. Nah, ini ada contoh yang lain. Kalau tadi kan hanya menampilkan string aja ya. Hanya menampilkan string sebanyak 10 kali. Kemudian contoh yang lainnya dia akan menampilkan angka 1 sampai sama dengan 10. Sama sih sebenarnya dari sintaknya. Nah, sekali lagi ya, ini tidak baku seperti ini. Inisialisasi ini boleh di sini, boleh nanti langsung di dalam juga boleh. Nah, ada kekurangan kelebihan. Kalau misalkan ini dikeluarkan di sini, dia nanti kalau misalkan kita menggunakan variabel x, ada for lagi ya variabel x, itu nggak bisa. Karena variabelnya ini already exist ya, sudah digunakan. Tetapi kalau misalkan nanti dimasukkan di sini integer x gitu, nanti masih bisa digunakan untuk for atau perulangan yang selanjutnya. Karena di sini dianggap apa ya? Ya kalau misalkan for-nya selesai, ini for statement for selesai, ini kan ada 2 baris kayak gini. Kalau perulangannya selesai, nanti masih ada memori masih menyimpan di dalam variabel x gitu ya. Di Java itu ada istilahnya garbage collection. Ada yang pernah dengar? Intinya kotak sampah lah ya, kotak sampah untuk membersihkan memori. Nah, di Java itu secara otomatis dia akan dibersihkan. Nah, kalau misalkan seperti ini, nah ini belum hilang ini, masih ada variabel x di dalam memori. Nah, sehingga kalau kita buat for lagi, x gitu lagi nanti nggak bisa. Integer x, for ada lagi gitu, pasti nggak bisa ini. Karena kita mendefinisikan lebih dari satu variabel. Nah, kalau misalkan caranya ya bisa dengan menggunakan x itu dinolkan lagi atau diinisialisasi, atau for ini dimasukkan di dalam ini, di dalam for-nya. Nah, ini contoh yang selanjutnya yaitu untuk menampilkan 1 sampai dengan 10. Nah, ini inisialisasinya x-nya 1, kemudian x-nya kurang dari sama dengan 10, x plus plus atau dilakukan increment. Nah, di sini ada sistem outprintf. Ini sebenarnya untuk menampilkan ya, menampilkan sebuah nilai dan x-nya itu dia number atau d-nya itu double ya. Ketika ada float atau yang number dia menggunakan %d kayak gitu. Dulu kan kita pernah pakai string format juga bisa sebenarnya. Tapi kalau pakai printf juga bisa. Nah, tapi kalau menggunakan %d nanti kita bisa bisa menambahkan 0 di depannya. Nanti kita lihat ada contoh yang penggunaan ini. Nah, ini intinya untuk menampilkan 1 sampai dengan 10. Nah, kita lihat untuk flowchart-nya. Mulai, kemudian ini ada inisialisasi atau ekspresi 1. X-nya sama dengan 1. Kemudian
Nah, dia akan dicek ya. Dia akan ada pengecekan atau ekspresi dua kondisi ketika X-nya kurang dari sama dengan 10. Ketika true dia menampilkan X-nya dan X-nya ditambah atau dilakukan increment. Contohnya misalkan seperti ini. Oke, ketika X-nya sama dengan 1, X-nya 1, dia akan dicek apakah 1 kurang dari sama dengan 10. Kalau terpenuhi, X-nya dinaikkan, X plus plus jadi X-nya 2. Nah, ini terpenuhi ya, maka ditampilkan outputnya 1. Kemudian X sama dengan 2 dibandingkan atau dicek. 2 kurang dari sama dengan 10? Ya, maka tampilkan X-nya yaitu 2 di sini. Sorry, ini dicek dulu 2 kurang dari sama dengan 10, tampilkan 2. Kemudian posisi X-nya sama dengan 3 sekarang. Kemudian 3 dicek lagi. X-nya 3. 3 dikurang dari 10 enggak? Oh iya, maka ditampilkan. Begitu dan seterusnya sampai dengan nanti X-nya 11. 11 kurang dari sama dengan 10 enggak? Enggak, maka dia berhenti. Maka di sini ya sudah berhenti. Itu untuk apa? Untuk perulangan yang for. Kemudian ada contoh yang lain. Nah, contoh yang lain. Nah, di sini kita kombinasikan ya. Kombinasikan dengan pemilihan. Kalau yang tadi hanya for aja, sekarang kita kombinasikan dengan pemilihan. Nah, di sini digunakan untuk menampilkan bilangan ganjil genap dari 1 sampai dengan 10. Nah, kita kalau ganjil genap kita gampang ya, kemarin sudah tahu caranya gimana. Nah, yang ini kita buat dulu perulangannya. Di sini kita jelas ya, buatlah program untuk mencetak keterangan bilangan genap dan ganjil 1 dari 1 sampai 10. Nah, kita bold dulu 1 dari 1 sampai 10. Nah, berarti kita buat perulangan sebanyak 10 kali. 10 kali. Kita buat perulangannya 10 kali. Kita pastikan dulu ya, perulangannya jangan sampai salah. Nanti ini yang penting, perulangannya kita buat 10 sebanyak 10 kali, kemudian nanti buat keterangan bilangannya genap atau ganjil. Nah, yang tadi ya, ini yang pertama kita sudah oke, misalkan ini yang pertama, yang kedua kita buat kondisinya. Ya. Nah, berarti yang kedua itu buat kondisinya di sini. Nah, di sini nanti kan dicek ya. Satu modulus 2 sama dengan 0 enggak gitu. Satu modulus 2 berapa? Bukan 0 memang, tapi berapa? Hah? 1. Intan jawab 1. Yang lain?
satu juga, satu lagi. Berapa kira-kira? Satu modulus 2. Ayo berapa? Masa satu? Berapa kira-kira satu modulus? Ada variasi for namanya di sini yang mana di dalam sebuah inialisasi ini lebih dari satu variabel. Ya, lebih dari satu variabel. Boleh seperti ini? Boleh. Ada 3 variabel? Boleh. Syaratnya adalah tipe datanya harus sama. Ini kan integer-integer, maka boleh. Di ininya juga ada ya. Di sini juga lebih dari satu. Yang sini itu hanya satu ekspresinya. Dikasih operator lagi ya nggak boleh. Misalkan I kurang dari J dan K kayak gitu itu nggak boleh. Tapi kalau yang ini boleh. Nah kita lihat, nah ini contohnya tadi ya, yang kita bisa tambahkan 0, sintaksnya seperti ini. Persen 0,4, nah ini nanti apa ya namanya itu bahasa kerennya zero padding. Tapi di sebelah kiri gitu ya. Nah ini dia nanti akan menambahkan. Dan menyesuaikan dengan panjangnya. Ya, berarti di sini nanti dia akan menampilkan 4 digit bilangan desimal. Kalau nanti 1000 ya 1000 gitu. Nah, ini contohnya kira-kira seperti ini. Variasinya berarti di dalam ekspresi satu atau inialisasi boleh lebih dari satu variabel. Yang penting tipenya sama. Nah, dan di incrementnya juga lebih dari satu. Kalau yang ini harus satu. Itu untuk yang for. Nah, ini nih ada lagi nih. Tadi kan untuk yang ekspresi 1, ekspresi 2, ekspresi 3 itu kan boleh ada, boleh tidak. Nah, ini contohnya di sini karena sebuah kondisi atau ekspresi ini dia harus nilainya true atau false, maka boleh menggunakan variabel yang tipenya boolean. Boolean kan true atau false ya, maka boleh seperti ini. Jadi dia akan looping terus selama stopnya itu tidak false. Tidak false kan true. Ini ada operator negasi, berarti kebalikannya. Dia akan looping ketika stop nilainya tidak false, true lah ya. Ketika kondisinya true, maka akan looping terus. Nah, di sini kita lihat ketika pertama masukkan angkanya dimasukkan. Nah, dia akan meminta memasukkan angka terus selama angkanya itu tidak sama dengan 0. Tapi kalau angkanya 0, maka dia akan stop ya. Karena di sini stopnya true. Artinya tidak stop false ya. Karena kan dicek di sini, ketika dia tidak stop, maka jalan. Tapi karena di sini stop, maka dia berhenti. Nah, seperti ini untuk untuk berhenti perulangan ya nanti tergantung variabel stopnya. Nah, itu contohnya. Kemudian kita lihat ya. Nah, ini boleh seperti ini nih.
Ini tidak ada inisialisasinya dan tidak ada increment decrementnya. Dia hanya bergantung dengan variabel yang ada di stop ini. Jadi dia akan looping terus selama tidak stop. Selama tidak memasukkan angka 0. Kan kondisinya di sini ketika masukkan angka 0 maka stop. Ini sampai kapan? Ya sampai tidak stop atau sampai nanti nginput angka 0 maka dia akan stop. Ini jangan stopnya gimana? Di close Pak, itu jangan ya. Karena di sini ada kondisinya, kecuali yang infinite. Tapi kalau ini stopnya gimana? Ya selama angkanya sama dengan 0. Atau selama tidak stop di sini ya, atau tidak false. Itu untuk variasinya. Oke, sebelum ke while ada pertanyaan? Saya lanjut di perulangan selanjutnya. Yaitu perulangan while. Nah, perulangan while ini secara umum sintaknya seperti ini ya. Sebenarnya sama sih, sama seperti for, nanti komponen-komponennya. Nah, di sini ada apa? Ada syarat perulangannya. Syarat berarti tadi di for itu yang bagian apa? Ada ekspresi 1, 2, 3. Kalau syarat berarti yang mana? Benar, ya, sama. Ini juga sebenarnya ekspresi 2. Makanya kalau for-nya bisa, nanti ini juga bisa. Kita lihat. Nah, di sini ada syarat perulangannya yaitu ekspresi 2 syaratnya atau kondisinya. Kemudian di dalamnya ada statement. Gitu. Ada statement. Coba sih. Oke, kita ini ya. Nah, ada statement. Statement ini nanti yang akan diulang. Tadi sama ya, di for juga ada statement. Di sini apa tidak di sebenarnya di sini nanti harus ada ekspresi 1 juga atau nilai awal di luar while. Ini harusnya ada ekspresi 1. Di dalamnya ada increment decrement di dalamnya sini. Gitu. Ini berarti kita nanti lihat ya perbandingannya ekspresi 1 di atasnya while. Kemudian yang ini syarat perulangan. Berarti nanti ekspresi 2. Kalau ekspresi 2 berarti nilainya apa ini nanti? Apa nilainya berarti kalau ekspresi 2? Benar. Di sini berarti nilainya true atau false, terpenuhi atau tidak gitu ya, true atau false. Nah, di sini nanti ada ekspresi 3 atau increment decrement. Itu. Kalau ini sangat mirip sekali dengan for kalau yang ini. Nah, ini sama ya. Di sini ada ekspresi 1, ada ekspresi 2, ada ekspresi 3 juga ada. Ekspresi 1 nilai untuk inalisasi. Di sini ada syarat perulangannya atau pengecekannya dan di sini ekspresi 3 ini statement standar. Kalau untuk ininya sama ya. Di sini ngulang seperti ini, nanti ada inisialisasi, kemudian dicek di sini, dicek ininya, kondisinya. Kalau terpenuhi maka akan menjalankan statement dan update ininya, update nilainya atau increment decrementnya. Oke, kita lihat. Nah, sama kan ya? Sama sebenarnya, hanya sintaknya, hanya aturan yang beda. Tapi kalau komponennya itu sama. While-nya ya ada ekspresi 1, for-nya ada ekspresi 1, ini ada ekspresi 2, ini juga 3 juga ada. Statement juga ada. Gitu. Contohnya seperti ini. Ini contohnya. Integer x sama dengan 1, while kurang dari sama dengan 10, x plus plus.
Berarti nanti dia akan ngulang berapa kali nih? Kalau seperti ini, berapa kali? Bener, dia akan ngulang 10 kali ya. Dia akan ngulang 10 kali. Kenapa 10 kali ya? Karena X-nya sama dengan satu, mulai dari satu sampai dengan sama dengan 10. Maka dia akan looping 10 kali. Ini juga sama ya, tadi juga dia akan looping 10 kali. Nah, makanya kalau misalkan yang for-nya sudah paham, nanti untuk yang while dan do while insya Allah paham. Hanya sintak. Kalau sintak nanti bisa buka buku, bisa browsing. Tapi yang jelas konsepnya tadi ya, di dalam perulangan itu ada ekspresi satu, isinya itu inisialisasi, ada ekspresi dua, isinya kondisi. Kalau kondisi berarti ini nilainya true atau false. Kemudian ada ekspresi tiga, increment, decrement. Gitu. Nah, di sini, oh ini sudah do while. Artinya apa? Artinya di sini kalau yang while ya sama ya, tadi yang dengan for itu bisa langsung diubah ke dalam while gitu. Kalau terus kapan kita harus menggunakan while, kapan harus menggunakan for, itu pertanyaan yang susah sekali dijawab kalau kayak gitu. Karena ya sama sebenarnya. Itu apa ya? eh Ya karena sama sih. Kalau for sama while itu sangat mirip sekali gitu. Beda, yang membedakan itu dari sisi sintak. Nah, ini yang while ya, ini yang while. Kemudian ada pertanyaan yang while karena sama dengan for. Intan? Ya? Oke. X plus sama dengan 2 itu increment bukan? Hah? Ya, itu increment juga. Iya, increment kan dia naik ya nilainya ya, entah nilainya satu naiknya satu satu, dua dua, tiga tiga, terserah, yang penting nilainya naik gitu. Oke, berarti kalau seperti itu nanti jumlah perulangannya ya nggak sebanyak 10 gitu ya, tapi nanti sebanyak ya kondisinya seperti apa. Itu sama, itu increment juga. Kalau harus ada atau enggak sama, kembalikan konsep yang for tadi. Ekspresi satu, ekspresi dua, ekspresi tiga tidak harus ada, berarti boleh nggak ada. Tapi ya tadi ya tergantung kebutuhan ya. Kalau dia nanti memang digunakan ya harus ada. Contohnya tadi ketika kita ingin menampilkan bilangan ganjil saja, ya itu harus ada incrementnya. Karena ada nilai yang dinaikkan dari satu ke tiga, tiga ke lima, kayak gitu. Di off. Nah, ini kalau resen kelihatan di tempat saya bisa langsung panggil. Oke, ya. Kalau misalkan integer i sama dengan satu gitu ya maksud Anda ya. Artinya integer i sama dengan satu, terus di sini bisa dikosongkan atau enggak gitu kan? Sama aja kan pertanyaannya ya. Ya harus titik koma itu wajib. Titik koma itu wajib karena itu sudah sintak umum. Sintak umum. Kecuali yang while enggak. Karena yang while dia ekspresi dua aja, satu ekspresi. Nah, yang while ini, kalau yang while ini kan enggak ada di sini. Ini bentuknya itu cuma ekspresi dua, maka
nggak ada titik duanya. Tetapi kalau yang for itu wajib. Kalau nggak ada, ya syntax error pasti. Ya untuk yang for yang ini ya, untuk yang for ini model seperti ini karena nanti ada varian yang lain. Tapi secara umum ada 3. Tapi nanti di Java itu ada yang varian lain. Misalkan hanya untuk pengayaan aja ya. Ada for each, nanti di Java itu ada for each. Dia minimal jadi K8 ada for each. Kemudian ada apa yang for loop yang digunakan untuk menampilkan collection nanti. Itu nanti pembahasan beda ya. Nanti ada juga. Tapi untuk yang ini itu wajib harus ada titik komanya. Itu untuk memisah antara ekspresi 1, ekspresi 2, ekspresi 3. Oke. Yang lain? Vian? Belum nyala Mas mic-nya. Kita lanjut ya yang for while sudah nih. For while itu mirip sekali. Nah, sedangkan sekarang yang terakhir yaitu tentang perulangan do while. Nah, perulangan do while ini sebenarnya apa ya? Hampir ya kalau secara sintaks jelas beda di sini. Nah, perbedaannya yang mencolok adalah ketika for dan while dia itu pengecekannya dilakukan di awal. Kita lihat ya. Yang tadi misalkan ini. Nah, ini ada ekspresi 2. Ekspresi 2 ini tadi kan digunakan untuk melakukan pengecekan ya atau kondisi ya. True atau false. Ketika baik di ekspresi 2 ini dan ini while dan for, ketika dia kondisinya false, otomatis pernyataannya tidak akan dijalankan. Ya. Ketika ekspresi 2 ini di for atau while dia nilainya false atau tidak terpenuhi, maka statementnya tidak dijalankan. Nah, artinya perulangan ini memungkinkan tidak dijalankan. Ya. Kalau dia pertama kali looping kok ekspresi 2 nilainya false, tidak terpenuhi ya, maka dia tidak jalan for atau while-nya. Beda halnya dengan yang while. Do while, bedanya dengan do while ya. Kalau do while dia itu pengecekannya atau ekspresi 2-nya terletak di akhir, bukan di awal. Maka do while dia minimal dikerjakan 1 kali. Terpenuhi atau tidak nanti dia akan minimal dikerjakan 1 kali. Oke. Ini kita lihat ya kalau sintaknya. Kita lihat tadi while do while while for while itu nanti akan ada ekspresi 1, ekspresi 2. Nah, kalau inisialisasi sama ya, nanti berarti kalau while itu ada di atas, ada ekspresinya, ekspresi 1. Nah, kemudian ekspresi 2-nya ini akan ada di sini. Ekspresi 2-nya. Kemudian ekspresi 3 ya sama, berarti di akhir statement, baru dia di increment, decrement. Nah, selama ekspresi 2 atau ekspresi boolean bernilai true, maka statement akan dieksekusi lagi. Tetapi ketika ekspresi yang kedua ini false, ya dia sudah jalan statementnya 1 kali. Gitu. Kita lihat ya di sini. Nah, ini kan ini jalan dulu statementnya ya. Setelah jalan baru dicek. Gitu. Beda halnya dengan yang mana ini? Mana ya? Nah, beda halnya dengan yang ini, while. Kalau yang while atau for enggak, dia itu dicek dulu. Kalau terpenuhi, baru dieksekusi.
Itu perbedaannya antara do while, for atau while. Oke. Itu nanti kadang muncul ya soal-soal seperti itu. Gampang tapi ya kalau nggak paham susah juga. Nah, kita lihat di sini contohnya. Tadi kan apa? Harus ada inisialisasi ya. Nah, ini ada inisialisasinya. Kemudian ada increment dan kondisi. Ini enggak, sekali lagi ini enggak harus seperti ini sintaknya ya. Nanti khawatirnya bingung loh Pak, sintaknya kok aneh gitu. Nah, ini sebenarnya sama ya, sama untuk menampilkan angka 0 sampai dengan 10. Nah, kita lihat di sini ada apa namanya? Ada namanya increment yang letaknya di depan. Berarti nilainya langsung berubah. Ya. Posisinya yang di sini ini nilainya adalah masih 0. Nah, kalau yang ini I-nya berarti sudah berapa itu? Iya, 1. Dia langsung 1 ya, langsung berubah 1. Langsung berubah 1. Tidak jalan dulu baru 1, tapi ini langsung berubah 1 karena dia posisinya ada di depan operator increment-nya. Berarti apakah 1 kurang dari sama dengan 10? Iya, maka dia akan naik ke atas, menampilkan ini. Nah, kalau yang ini, ketika I-nya sama dengan, kita lihat ya, ketika I-nya sama dengan 11, 11 ditampilkan dulu. Ini 11 di sini, atau ini. Kemudian, posisinya di sini, 11 sama 12 ini. Yang ini. Berapa? Ya, 12 ya, karena langsung berubah nilai I-nya. Berarti 12 kurang dari sama dengan 10 tidak terpenuhi, maka dia loopingnya selesai. Bingung nggak yang ini? Secara umum sih sintaknya sama ya. Kalau misalkan ini boleh, kalau misalkan susah memahami di bawahnya sistem out, ini di bawah sistem out ya, berarti nanti ada I plus plus. Kemudian yang ini nggak usah. Berarti di situ pengecekannya I kurang dari sama dengan 10 gitu. Biar tidak bingung, itu sama aja. Jadi kan tetap ya ada ekspresi 1, ada ekspresi 2, kemudian increment. Itu. Ada lagi enggak soalnya? Nah, ini ininya ya. Tadi dia cetak dulu baru dicek I-nya. Kalau dia tidak terpenuhi, yang penting ini sudah jalan 1 kali. Nah, ini perbedaannya ya. Intinya, while itu dia pengecekannya di awal. Sehingga kemungkinan statementnya tidak dieksekusi. Nah, sedangkan do while, dia pengecekannya itu di akhir. Sehingga minimal 1 kali pernyataannya akan dieksekusi. Poinnya itu. Antara while dan do while. Ini sama juga berlaku untuk yang for. Ini juga berlaku untuk yang for. Nah, kemudian untuk menghentikan perulangan. Ada beberapa cara yang digunakan untuk melakukan penghentian ya. Ya yang paling gampang, dia akan berhenti bisa dilakukan secara paksa
paksa dalam hal ini apa ya? Berarti ngeset nilainya tertentu ya dengan variabel yang memungkinkan tidak terpenuhi. Di sini ada dengan sentinel ya atau dengan kode khusus kita lihat. Nah, ini contohnya, do while dia dia ini eh, akan jalan selama panjang dan lebarnya itu tidak sama dengan 0. Jadi dia akan minta terus menginputkan integer nilai untuk menghitung luas. Nah, dia dicek ketika ada yang 0 maka dia akan berhenti. Ini contoh yang sentinel, berarti nanti tergantung dengan inputannya atau dengan pertanyaan boleh. Nah, ini contohnya. Nah, sedangkan dengan cara pertanyaan kira-kira seperti ini. Dia itu lanjut nggak? Kalau lanjut, ya nanti ngulang lagi. Gitu. Ini yang tadi ada sentinel. Sentinel berarti apa pengaruhnya terhadap variabel. Kalau yang ini dengan pertanyaan sesuai dengan usernya. Oke. Nah, kemudian ada juga ada namanya statement break ya. Statement break ini digunakan untuk menghentikan perulangan. Tadi sudah disebut sama Tio di awal ya, dengan statement break. Nah, ada sebuah kondisi tertentu ketika kita untuk menghentikan sebuah perulangan. Sebenarnya break ini dulu pernah kita gunakan di Sweet ya. Di Sweet satu pernyataan itu dikasih break. Satu pernyataan dikasih break. Itu untuk menghentikan. Nah, kalau di perulangan berarti nanti digunakan untuk keluar dari perulangan, baik itu for, while, atau do while. Nah, ini ada contohnya ya. Ini ini kalau seperti ini kira-kira perulangannya apa ini? While apa do while kalau seperti itu? While apa do while kalau kayak seperti itu kira-kira? Iya ya, karena di sini di awal ininya apa pengecekannya. Kalau misalkan dia false, maka dia selesai. Ini end. Nah, berarti kalau break nanti dia di sini akan ada tesnya ya. Ada pengecekan. Ketika dia terpenuhi maka dilakukan eh kayaknya ini ada yang keliru ini. Harusnya kalau tesnya itu terpenuhi, maka akan di break. Ketika false, maka dia akan jalan. Harusnya gitu ya. Artinya gini, dia itu dipaksa untuk keluar, untuk break, keluar dari perulangan. Ketika nanti tesnya terpenuhi, maka dia akan di break, maka berhenti. Kalau false, maka dia akan jalan. Gitu. Oke, nah itu contohnya, nah kan ya, itu contohnya ya, keluar loop ketika dia eh, berhenti ya. Saya Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kan ini ya, tadi harusnya pengecekannya di sini. Ketika nilainya X-nya terpenuhi, maka dia akan break, sedangkan false, maka dia akan
kembali. Kira-kira nanti outputnya apa ya ini? Outputnya kira-kira apa ini? Hmm? 1 sampai 4 atau 1 sampai 5? 1 sampai 4 ya. Satu lagi, satu lagi. Kira-kira satu. Oh, 6 sampai 10. 1 sampai 4 juga di off. Nah, yang benar 1 sampai 5 ya. Jadi yang dilihat ini ininya apa? Ininya. Nah, ketika sudah tampil 5, kan dicek 5 lebih dari 5 enggak. Kan tidak terpenuhi baru dia keluar loop gitu. Simple ini tapi ya itu kadang keliru. Oke, jadi ini nanti dia tidak akan tampil 1 sampai dengan 10, tetapi hanya 1 sampai 5. Kenapa? Karena setelah X sama dengan 5, dia tidak terpenuhi dan dipaksa untuk break, dipaksa untuk keluar dari perulangan. Nah, kemudian ada lagi nih, kebalikan dari break. Kalau break dia akan berhenti perulangan, kalau continue itu berarti dia akan meneruskan perulangan. Tetapi statement atau baris perintah setelah continue itu tidak dijalankan, diabaikan, diignore, dia langsung jalan. Kita lihat. Coba ini. Nah, kalau ini baru benar ini. Kalau ini benar. Kira-kira seperti ini ya. Dia continue. Nah, di sini harusnya kan ada statement-statement ya. Ada statement-statement. Ya walaupun di sini juga ada statement-statement. Nah, misalkan ada statement. Ketika di sini true, maka dia akan ngulang. Dia menjalankan statement. Ini statement. Dia dicek. Ketika dia terpenuhi, statement ini diabaikan. Yang ini diabaikan kalau terpenuhi. Kalau false, ya dijalankan, dia ngulang lagi. Gitu. Nah, contohnya misalkan sebentar saya angkat telepon dulu. Nah, saya ulangi lagi ya. Di sini kalau misalkan menggunakan continue, ketika nilainya X-nya 5, maka dia X-nya tidak ditampilkan, dia akan ngulang lagi sehingga X-nya sama dengan 6. Gitu. Sampai sini bisa dipahami atau ada yang ditanyakan terkait tadi break continue? Jadi kalau continue, jadi kalau break dia akan dipaksa keluar dari perulangan. Kalau continue, statement yang ada di bawahnya setelah continue tidak dijalankan atau diabaikan, dia akan lari ke atas lagi melakukan perulangan. Ada pertanyaan mungkin? Silakan resen biar nanti bisa muncul notifikasi di saya. Belum? Oke, kalau belum ada pertanyaan, ini jam 8.56.
Kita break dulu ya, break dulu sampai jam 9. Kemudian ini nanti ada latihan membuat sebuah flowchart. Membuat sebuah flowchart ini jumlahnya kan 30 ya, Haikal. Nah, 30. Nah, tetapi kali ini kita individu mengerjakannya. 1 sampai 5 itu nomor 1, 6 sampai 10 itu 2, 11 sampai 15 itu 3, dan seterusnya. Jadi nanti satu orang cukup mengerjakan satu berdasarkan nomor urutnya ya, nomor urut presensinya. Gitu. Nanti jam 9 kita mulai mengerjakan sampai jam 10. Nanti jam 10 kita lihat bareng-bareng hasilnya. Gitu. Ada pertanyaan mungkin? Tolong diingat-ingat ya, nggak perlu mengerjakan semua. Ngerjakannya individu, tapi nanti kemungkinan ada yang sama. Ada pertanyaan? Iya, iya. Ya, satu kerjakannya tetap individu, tetapi ada 6 orang mengerjakan nomor yang sama. Oke.